Nah, seperti itu. Nah, lalu kita sebutkan niat aku putar giling. Nah, ini kita tulis namanya, misalnya dalam tulisan Arab ini ya. Wahai kristal, aku perintahkan kau, tolong bantu aku, gerak-gerakkanlah hatinya, jantungnya, limpahnya si orang ini, supaya ia selalu teringat kepada aku, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum sebelum ketemu aku. Atau kalau mau lebih sadis ya, misalnya mau melet LC atau mau melet terapi spa, yang penting dia mau dicium, taruh di bawah lidah gini nih, ajak dia ciuman. Kalau dia nolak sudah apes. Dari dulu sejarahnya juga pelet jarak dekat, melalui makanan, melalui minuman, atau melalui ciuman langsung. Nah, kalau untuk pelet di dunia malam itu ada yang memang ada satu pemahaman yang harus saya luruskan di sini, yang namanya pelet celana dalam. Mencengangkan. Dunia percintaan kadang bisa sangat mengerikan, apalagi jika ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dari sini lahirlah tradisi melakukan pelet. Di Nusantara ada ribuan jenis pelet, mulai dari yang manjur hingga yang paling mematikan. Setiap praktisi supranatural juga mengembangkan sendiri ilmu peletnya, sehingga jumlah mantra pelet semakin beragam. Tapi benarkah ada pelet khusus untuk cewek-cewek malam? Lalu mengapa banyak juga pelet yang tidak mampu bekerja dengan baik? Mungkinkah ada orang yang tidak bisa terkena ilmu pelet? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Merinding. Datang ke Padepokan Ki Sawung Rahsa memang terasa merinding melihat banyak ilmu tua yang dimiliki tokoh spiritual ini, terutama yang berhubungan dengan guna-guna dan pelet. Ki Sawung memang banyak mengembangkan banyak jenis ilmu pelet lewat berbagai percobaan. Dasarnya memang tetap ilmu-ilmu pelet kuno, tapi disempurnakan lewat batinnya yang sangat kuat. Salah satu yang banyak dipilih oleh orang-orang yang datang ingin mendapat ilmu pelet adalah metode yang menggunakan lilin. Selama 7 malam atau 3 malam, dia membakar lilin atau membakar kertas ini. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi ada bacaannya, bismillah, bukan aku membakar lilin ini, aku membakar hati dan semangatnya, siapa sebut nama dia, lalu kita bakar seperti ini. Nah, ini kurang lebih 2 atau 3 jam baru habis ini lilinnya. Kalau dirasa cukup, misalnya 10 menit saja sudah nanti. Jadi satu lilin ini bisa diulang-ulang untuk selama 7 malam. Kemudian cara yang kedua, setelah nama target ditulis di sini, di atas ini, nah kemudian kita bakar seperti ini. Nah, dibakar begitu. Ini agak praktis kalau yang kertas. Nah, walaupun dibakar nggak habis, ini sudah masuk saraf. Iya, ini namanya rajahan ya. Rajahan. Jadi rajahan akses entitas gaib. Maksudnya itu di sini ada peran makhluk gaib yang terbang tatkala ini dibakar. Jadi di sini nanti nama jelas gitu ya. Nama dia, kalau bisa nama ibunya. Jika ingin lebih manjur, praktek pelet biasanya menggunakan foto target yang ingin disasar pelet. Setelah merapal mantra, pelet jenis ini akan mulai bekerja. Kemudian selanjutnya, ini misalnya
kita gunakan yang ini karena ini agak lebih meyakinkan ya, agak spektakuler. Nah ini fotonya ditaruh begini, kemudian diletakkan seperti ini. Nah seperti itu, kemudian diisi air. Nah seperti ini diisi air. Nah lalu kita sebutkan niat aku putar giling, memutar hatinya, jantungnya, limpahnya, sebut nama target, supaya setiap saat ia selalu mengingat kepada aku dan mencari-cari aku. Nah, sambil kita menunggu reaksi pergerakan dari benda gaib. Nah, dia sudah mulai bergerak-gerak ini. Nah, dia sudah mulai bergerak-gerak. Nah, jadi ini dilakukan berapa lama? Dilakukan sampai dia nggak bergerak, sampai dia berhenti. Kalau dia masih bergerak, sudah biarkan saja. Itu artinya dia lagi berproses menjalankan perintah yang kita sampaikan. Dalam ilmu perpeletan, salah satu nama pelet yang sudah sangat legendaris adalah bulu perindu. Kisah pelet yang dikenal paling ampuh itu juga sudah sangat tua. Proses menemukan bulu perindu juga tidak gampang, penuh perhitungan, serta di hari-hari yang tidak sembarangan. Kesaktiannya diakui karena pernah dipakai oleh seorang selebriti kelas internasional hingga mampu meniti karir dengan sangat gemilang. Bulu perindu itu dulu dipakai oleh penyanyi. Ada penyanyi legendaris dari Singapura yang katanya gitu ya, gosipnya dia menggunakan itu sehingga dia terkenal. Nah, tapi ada kalau dari Kalimantan yang seperti ini terkenalnya, itu didapat dari Gunung Gondang. Ini dia nggak bergerak-gerak lagi ya. Kalau kita jadi dari Gunung Gondang itu gini, bulu perindu ini biasa diambil burung elang untuk membuat sarang. Jadi dia gunakan bulu perindu itu adalah untuk menjaga sarangnya supaya anak-anaknya itu jangan pada saat nanti berlatih terbang, jangan sampai sasar, bisa tahu jalan pulang kembali ke sarangnya. Saking legendarisnya pelet bulu perindu, banyak juga barang-barang palsu yang dijual secara bebas. Bagi para pembeli yang tidak mengerti seluk-beluk pelet, sudah pasti akan dengan mudah terpedaya. Kalau yang palsu itu yang didapat di lapangan itu, bulu perindu juga di lapangan ada tumbuh ya. Yang asli itu yang ada di sarang burung elang. Ya, jadi atau di sarang-sarang burung biasa juga suka ada bulu perindu. Kalau kita cari di pohon ada sarang burung yang sudah ditinggalkan, itu dibuka, itu ada bulu perindu. Tapi nggak bisa sembarang hari ngambilnya ya. Kita ngambilnya harus hari Jumat siang, gitu. Hari Jumat siang sekitar jam 12. Lantas bagaimana dengan metode pelet yang menggunakan sebilah keris? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai praktisi senior sekaligus ketua umum organisasi paranormal, Ki Sawung memang memiliki koleksi pelet yang sangat lengkap. Mulai dari pelet yang tingkatnya biasa-biasa saja dengan risiko minimal, hingga jenis pelet yang kelas mujarab. Nah, yang paling direkomendasikan adalah pelet menggunakan kristal kuarsa. Ini semacam puter giling, tapi tingkat keberhasilannya jauh lebih besar. Jadi kristal kuarsa itu cara menggunakannya, nah, tadi bekas lilin.
Nah ini kita tulis namanya misalnya dalam tulisan Arab ini ya. Ki, ketika orang lagi dikerjain kayak gini di raja gini, dia bisa ngerasakan nggak Ki ketika lagi dilakukan pekerjaan ini? Bisa ada kontak. Cuma kan orang berpikirnya kan sekarang kebanyakan rasional. Jadi dia kayak ada gambaran tiba-tiba kangen, dia anggap itu hal yang biasa gitu ya. Reaksinya biasanya seperti itu. Nah ini Bismillah. Wahai kristal, aku perintahkan kau untuk menggerak-gerakkan hatinya, jantungnya, limpahnya orang ini, sebut itu ada namanya sudah ya, supaya selalu merindukanku, mencintaiku, dan selalu ingin bersama aku, dan selalu mencariku selalu. Nah ini kalau sudah begini, ini otomatis dia bergerak sendiri seperti ini gitu. Dan ini nanti bisa ditanya misalnya, karena orang kan klien itu berapa hari progresnya, sini kita bisa tanya ini 1 hari sudah bereaksi belum. Ini nggak ada jawaban kalau begini ya. Coba nanya. 2 hari ada reaksi belum, nanti dia kenanya 2 hari apa atau berapa hari ini. Ini kayaknya sudah mulai nih. Oh 2 hari belum. Oh 3 hari bagaimana? Nah ini tiba-tiba kan dia mulai 3 hari kayaknya juga masih kurang meyakinkan. Kalau 4 hari bagaimana? Oh 4 hari. Berarti ini kurang lebih 4 hari kenanya. Beberapa jenis pelet yang menggunakan medium yang lebih ekstrim, Ki Sawung juga memilikinya. Salah satu yang disebut memiliki tingkat keberhasilan sangat tinggi, menggunakan sebilah keris. Prosesnya selama 7 hari 7 malam, keris sakti milik Ki Sawung akan menusuk sepotong foto target yang akan menjadi perantara tertusuknya hati orang yang disasar pelet untuk kemudian tunduk kepada orang yang memelet. Nah sementara kalau keris ini sama ya, kalau sudah dibuka ini hanya tinggal diletakkan seperti ini saja nih, posisinya begini. Jadi bukan posisinya begini atau begini atau malah begini. Ini posisinya begini. Nih, ujungnya ada di ini bukan ngajari ya, ini berdasarkan pemahaman perspektif saya berguru dahulu. Itu tinggal dibilang misalnya nih keris ini ya, ini siapa namanya, saya nggak sebut namanya. Tolong bantu aku, gerak-gerakkanlah hatinya, jantungnya, limpahnya si orang ini supaya ia selalu teringat kepada aku, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum sebelum ketemu aku. Nah nanti ini kita lakukan minimal 7 malam. Di malam yang terakhir ini kita tusuk seperti ini. Ini kita lakukan cara ini selama 7 malam. Di malam yang terakhir setelah kita afirmasi, kita tusuk di sini. Ya. Ini ada maksud ya. Karena di kepala ini adalah istananya setan, istananya malaikat di sini, di hatinya. Jadi yang kita gunakan ini adalah ini, misalnya keris ini namanya setan kober. Setan kober, setan-setan yang ada di kepala dia ini kotak-lukan, supaya pikiran dia selalu muncul pikiran kepada aku, atau dia selalu memikirkanku. Ada yang dahsyat. Ki Sawung Rasa juga mempunyai kemampuan memberi pelet untuk mereka yang ingin mengincar para pekerja malam. Untuk menaklukkan gadis-gadis yang bekerja di tempat karaoke, spa, atau hiburan malam lainnya, bisa memakai pelet ini. Tapi ada syarat yang tidak mudah, karena harus ada kontak fisik antara pemelet dan yang dipelet. Ini ada nih contohnya, ini ada bubuknya nih. Ya. Cuma saya tidak mau nyebut nama bubuknya apa. Tapi ini cara memakainya. Ini digoncang-goncang begitu. Nah, ini kan ada nempel di sini. Nah, ini yang dimasukkan di makanan, di minuman dia. Atau kalau mau lebih sadis ya,
misalnya mau melet LC atau mau melet terapi spa, yang penting dia mau dicium, taruh di bawah lidah gini nih, ajak dia ciuman. Kalau dia nolak sudah apes. Kalau dia mau dicium, kena dia. Itu lebih gila. Jadi lebih pasti kalau penembak apa namanya itu, sniper ya. Sniper itu dia lebih suka jarak dekat daripada jarak jauh. Begitu juga dalam pelet. Jangan selalu pikiran tembakan jarak jauh. Jarak dekat itu pelet. Dari dulu sejarahnya juga pelet jarak dekat, melalui makanan, melalui minuman, atau melalui ciuman langsung. Tapi yang lebih mencengangkan lagi, Ki Sawung juga bisa membuat pelet yang lebih menakjubkan lagi. Pelet ini memakai celana dalam yang diolah menjadi ilmu paling mematikan. Ilmu pelet jenis ini usianya juga sudah sangat kuno, karena dulu biasa dipakai oleh para penari ronggeng. Nah, kalau untuk pelet di dunia malam, itu ada yang memang ada satu pemahaman yang harus saya luruskan di sini, yang namanya pelet celana dalam. Pelet celana dalam itu bukan celana dalam kliennya yang diguna-guna, dibaca-baca. Itu salah besar. Banyak LC yang buat celana dalam, sini saya bilang, yang dukun itu kalian atau saya. Setahu saya ilmu pelet celana dalam bukan celana dalam kliennya, celana dalam kalian yang diolah. Itu yang bisa jadi pelet dengan cara tertentu, ada caranya, nggak saya buka di sini gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ronggeng, ya kalau dulu kan ronggeng ya, kalau sekarang dancer. Itu celana dalamnya harus yang berwarna hitam, satu lusin itu dimantrai. Dan itu ada cara pakai. Nah, itu yang namanya pelet celana dalam. Ilmu pelet memang sangat menakutkan daya takluknya. Sebab ada yang sampai kehilangan kesadaran diri sehingga maunya selalu bersama orang yang memeletnya. Tapi mungkinkah ada orang-orang yang tidak bisa ditembus ilmu pelet? Lalu seberapa besar tingkat keberhasilan setiap ilmu pelet tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai praktisi pelet, Ki Sawung memiliki pengalaman yang panjang dalam urusan pelet memelet. Ia bahkan sudah mulai mempraktekkan ilmu pelet sejak masih kuliah. Berdasar pengalaman itulah, setelah menjadi ahli spiritual, kemampuannya semakin terasa. Tapi yang jadi masalah, tidak sedikit orang yang meminta pelet kepadanya sudah didasari keraguan. Dan keraguan itulah yang menjadi salah satu penyebab kegagalan ilmu pelet. Sebenarnya saya nggak suka kalau ada orang bertanya, ini progresnya berapa hari? Karena orang nungguin, nanti gara-gara dia nungguin itu, kemudian malah jadi mental block dan akhirnya bisa menggagalkan. Sebab kunci keberhasilan putar giling pelet itu bukan di kami yang membantu, tapi ada di orang yang meminta. Dia nggak boleh ada sedikit pun kena mental block. Kejadian yang juga membuat Ki Sawung merasa kehilangan gairah mengerjakan pelet adalah mereka yang datang membawa target terlampau tinggi, melebihi logika. Meski berbasis ilmu-ilmu gaib, tapi memelet seseorang juga harus sesuai dengan logika, karena tidak sembarangan orang bisa jadi sasaran ilmu pelet. Oke, tapi kan kita melet itu nggak sembarangan juga, artinya nggak mungkin dong kita melet orang yang nggak kenal, artinya artis yang dia nggak kenal sama kita pelet gitu, nggak mungkin kan langsung tiba-tiba. Betul. Nah itu gimana penjelasannya Ki? Ya, jadi memelet juga harus masuk akal ya. Melet itu sudah orang yang tidak dikenal, dia juga nggak kenal kita, udah itu dia punya nama, misalnya artis ya. Itu gimana caranya, nggak ada jalur gitu ya. Itu juga harus masuk akal. Kalau mau melet artis ya kita harus kenalan dulu sama dia, ciptakan dulu hubungan baik. Setelah tercipta hubungan baik, barulah dibikin peletnya, itu baru nyambung. Satu lagi yang harus dipahami dari kerja ilmu pelet. Menurut Ki Sawung, tidak semua pelet bisa bekerja secara maksimal, malah ada sebagian yang sama sekali tidak bekerja dengan baik. Ada sejumlah orang yang ternyata tidak bisa ditembus oleh ilmu pelet.
Misalnya saja orang yang sudah dibekali ketebalan batin atau mereka yang memiliki pendamping spiritual. Mental target yang sangat kuat juga susah untuk dipelet. Setiap target itu ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lemah. Kalau yang mentalnya lemah, pelet kita bisa berkuasa lama. Kalau yang mentalnya kuat, itu paling top 6 bulan itu kekuatan pelet. Habis itu memudar. Dan tetapi kalau mentalnya kuat ataupun lemah, dia punya pegangan, dia punya ageman. Cara seperti ini belum tentu berhasil. Jadi bukan berarti memakai cara ini sudah pasti berhasil. Kita harus fair mengatakan kepada klien kita apa adanya. Jangan memberikan dia harapan-harapan manis belaka. Pasti ditungguin. Cinta boleh saja ditolak, tapi selalu ada kisawung rasa yang bisa membantu menaklukkan hati seseorang lewat pelet. Tapi tidak boleh sembarangan, karena pelet yang gagal bisa jadi malah berubah berbahaya untuk diri sendiri. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.